niemand ze willen oorlog met ons. Tahukah Anda bahwa untuk menghadapi perlawanan kaum muslimin, khususnya di tanah Jawa, Belanda lebih banyak menggunakan jasa intelektual daripada panglima militer. Cara ini dianggap paling efektif, mengingat Belanda jelas tidak akan mampu menghadapi semangat jihad umat Islam di tanah Jawa yang dikomando oleh para ulama. Yang jadi pertanyaan sederhananya adalah, siapa yang dimaksud dengan jasa intelektual? Mereka adalah para pemikir, akademisi, budayawan, sosiolog, termasuk para pendeta yang secara senyap menyusup di tengah-tengah umat Islam. Tugas mereka sangatlah jelas, yaitu menyebarkan agama Kristen maupun Katolik. Fakta ini secara gamblang telah menunjukkan bahwa Belanda dalam misi penjajahannya juga menjalankan gospelnya. Meskipun tidak secara serampangan seperti yang dilakukan oleh Spanyol maupun Portugis di negeri jajahannya. Artinya, pernyataan bahwa Belanda hanya berfokus pada ekonomi dan mengabaikan penyebaran agama Kristen tidaklah benar, karena pada faktanya, Belanda juga menjalankan misi gospelnya, meskipun dengan gaya yang lebih halus. Setidaknya, pembahasan kali ini akan menjawab beragam pertanyaan, seperti, kemana kaum non-muslim ketika masa penjajahan? Apakah mereka berpihak kepada Belanda, ataukah justru ikut berjuang melawan penjajah? Ataukah justru malah main dua kaki, yaitu, membaur dengan perjuangan kaum muslimin, namun, di waktu yang sama, berpihak kepada kaum penjajah yang satu keyakinan dengan mereka? Nah, edisi kali ini akan kita bahas tentang misi kristenisasi pada masa penjajahan Belanda. Kita juga akan bahas kenapa misi ini gagal dijalankan di tanah Jawa, termasuk membahas langkah gereja dalam menjalankan misinya di tengah-tengah kaum muslimin di Pulau Jawa. Sejak awal, Belanda menghendaki penguasaan terhadap narasi sejarah bangsa jajahannya. Di Jawa, pengumpulan tradisi-tradisi lokal dan manuskrip kuno telah menjadi salah satu agendanya. Sejumlah akademisi Belanda diturunkan untuk menggali pelbagai data terkait kesarjanaan yang memiliki penguasaan terhadap tradisi, adat istiadat, dan sistem nilai suatu masyarakat akan berguna dalam membangun pendekatan, termasuk dalam merancang format hegemoni dan pelanggengan kekuasaan. Penyusunan narasi sejarah yang berpihak pada kepentingan kolonialisme ini sempat disinggung Profesor Ali Hashmi dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada 17–20 Maret tahun 1963. Menurut Ali Hashmi, tujuan utama kaum kolonialis dan kaki tangannya menyusun sebuah versi sejarah adalah untuk meracuni jiwa dan semangat para pemuda Islam di tanah jajahan. Langkah ini ditindaklanjuti dengan penciptaan dongeng-dongeng sebagai ganti ajaran Islam. Melalui metode inilah, kemudian Belanda menciptakan agama baru dalam bentuk aliran-aliran kebatinan atau kepercayaan. Pasca Perang Jawa yang terjadi tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi, kebutuhan Belanda untuk memahami kawasan Jawa semakin terasa. Apalagi, pemerintah menggulirkan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel untuk mengisi kas negara yang terkuras untuk pembiayaan operasional menumpas berbagai aksi perlawanan. Dalam praktik di lapangan, kebijakan baru yang bersifat eksploitatif itu menuntut lebih banyak interaksi dengan kalangan bumi putra. Karenanya, pendidikan bagi para pegawai dan pejabat Belanda hendaknya diarahkan untuk memahami bahasa dan budaya rakyat setempat. Guna menjinakkan Islam, Belanda berinisiatif menciptakan terwujudnya segregasi antara Islam dan budaya Jawa. Islam diposisikan sebagai bahaya potensial dan laten bagi stabilitas pemerintahan kolonial. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari kalangan misionaris Protestan maupun Katolik. Karel Steenbring, seorang akademisi, menggambarkan bahwa pada masa itu, Islam dianggap sebagai kekuatan yang harus direduksi. Langkah yang diambil selalu menunjukkan ciri serupa, yaitu pencitraan Islam sebagai musuh menakutkan,
yang tidak harus diserang secara langsung, tetapi dihadapi dengan mempromosikan kebiasaan kuno, adat, dan agama rakyat. Juga melalui perawatan kesehatan dan pendidikan Barat. Van Randwyck, mantan konsul Zending, mencirikan strategi ini dengan kalimat, strategi memangkas Islam. Misi Kristen bergeliat ketika mulai diizinkan beroperasi di Jawa pada abad ke-19. Di antara tokoh awalnya antara lain, Wei Huzu yang tinggal di Semarang dari 1849 sampai kematiannya pada tahun 1896, Samuel Eliza Hartoren, dan DJ Ten Zeldam Ganswyk yang tiba di Jawa pada 1854, dan keduanya akhirnya mengundurkan diri, karena mereka tidak bisa lagi mendukung pendekatan dari Zendelingenutse Nederlandse, atau NZG, masyarakat misionaris Belanda. Dan Karel Poensen, yang datang pada tahun 1860, dan menghabiskan lebih dari 30 tahun di Jawa. Umumnya, para misionaris ini hanya menguasai sedikit latar belakang pengetahuan, khususnya tentang masyarakat Jawa. Mereka harus banyak belajar, dan tidak diragukan lagi sering salah mengerti tentang apa yang mereka lihat. Tujuan mereka adalah untuk mengkonversi Jawa ke Kristen, dan karena itu, mereka sering melihat Islam sebagai lawan. Misionaris sering tiba di Jawa dengan memikul ketidaktahuan dan prasangka. Buku Hartoren tahun 1865 tentang pendidikan di Indonesia, misalnya, mencerminkan permusuhannya kepada segala hal yang bersifat Arab, Islam, atau tahayul. Hartoren juga memandang orang Jawa sebagai masyarakat yang memiliki tingkat peradaban rendah, sehingga mudah dibentuk oleh pengaruh luar. Para misionaris sering tinggal untuk waktu lama di Jawa, dan mau tidak mau, mereka dituntut memahami bahasa setempat dengan baik. Mereka juga berkomunikasi satu sama lain, baik melalui korespondensi, dan dengan publikasi di jurnal misi, yang bernama Mededelingen van het Nederlandse WG Zendelingenutse, atau MNZG, dan melalui media lain. Mereka memiliki kontak dengan bangsa Eropa lain, dan Indo-Eropa, dengan keahlian ilmiah tentang Jawa. Misalnya, ketika Huzu melakukan perjalanan ke Surakarta pada tahun 1851, ia bertemu JFC Gerike pada tahun 1799 sampai tahun 1857, CF Interser pada tahun 1799 sampai tahun 1859, J.A. Wilkins pada tahun 1813 sampai tahun 1880, dan Cohen Stuart yang meninggal 1876 di sana. Kesemuanya adalah tokoh penting dalam penelitian awal Jawa. Para misionaris ini memiliki minat dalam mengamati masyarakat Jawa seakurat mungkin. Hanya berdasarkan pengamatan seperti itulah, strategi misi Kristen akan berhasil disusun. Sejak awal, misi Kristen memang dituntut bermain cantik. Penyebaran Bibel harapannya dilakukan dengan cara tidak menonjol dan hati-hati. Bahkan, penyediaan taman bacaan sekalipun, pada masa ini, nyaris dianggap sebagai tindakan agresif. Oleh karena itulah, misi sendiri berupaya menjaga hubungannya dengan pemerintah kolonial. Penginjil lebih banyak mendapat keuntungan melalui penerapan kerjasama dengan pemerintah kolonial, dibandingkan bekerja sendiri secara terpisah.